10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conditional sentences, if clause. Kondisional artinya bergantung pada kondisi saat seseorang berbicara. Definisi conditional sentence adalah kalimat pengandaian saat seseorang ingin mengungkapkan suatu kondisi yang berbeda dengan kenyataan. Contoh, if the weather is nice, we can have a picnic. Dalam hal ini, kondisi tersebut mungkin saja berupa sesuatu yang bisa terjadi, atau bahkan mustahil untuk terwujud. Conditional sentence terdiri dari dua bagian, yaitu if clause, klausa kondisi, dan result clause, klausa hasil. Klausa kondisi menggambarkan kondisi atau situasi yang harus terpenuhi untuk menghasilkan tindakan yang dijelaskan dalam klausa hasil. Kapan kita bisa menggunakan kalimat conditional sentence? Kalimat kondisional dapat dipakai saat menghadapi situasi seperti menyatakan peristiwa yang tidak nyata, hanya seperti yang kita bayangkan. Mengungkapkan peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan, menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, memperlihatkan kebenaran umum, kebiasaan yang sering terjadi, memberitahu peris fungsi dari conditional sentence. Berdasarkan beberapa poin di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi conditional sentence adalah untuk menyatakan hubungan sebab akibat antara suatu kondisi atau situasi tertentu dengan tindakan atau hasil yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Apa perbedaan if clause dan if conditional? Istilah if clause biasanya mengacu pada frasa yang dimulai dengan if dalam conditional sentence, sedangkan if conditional bisa merujuk secara umum pada jenis-jenis conditional sentence yang menggunakan frasa if, kemudian diikuti oleh klausa lain. Tipe conditional sentences dan contohnya. Conditional sentences types. Types artinya tipe-tipe. Conditional artinya pengandaian. Dan sentence artinya kalimat. Exactly. Pada poin ini, yang akan kita bahas adalah tipe-tipe kalimat pengandaian yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. How many type of if clause? Kalau bertanya tentang berapa banyak jenis klausa if untuk mengungkapkan khayalan dan pengandaian pada kondisi yang berbeda, jawaban secara umum ada 4 conditional sentence types. 1. Zero conditional sentence. Conditional sentences type so. Conditional sentence type so adalah kalimat untuk mengungkapkan kondisi berupa tindakan yang bersifat kebenaran umum, pernyataan yang sebenarnya, general truth, atau kejadian yang biasa terjadi. Rumus conditional sentence types no adalah if plus subject plus verb 1, subject plus verb 1 plus. Komplement yang mengadopsi formula dari simple present tense. Contoh kalimat, jika kamu menghabiskan makanan bekal, ibuku akan merasa senang. Ibu menenangkanmu jika kamu merasa takut. Kalau warna merah dicampur dengan putih, pasti berubah jadi warna pink. Contoh conditional sentence types Nero. If you eat your lunchbox, mother feels happy. Jika kamu memakan kotak makan siangmu, ibu merasa bahagia. Mother comforts me if I feel scared. Ibu menghibur saya jika saya merasa takut. If red mixes with white, it definitely turns out pink. Jika merah bercampur dengan putih, pasti hasilnya jadi warna merah muda. 2. First conditional sentence. Conditional sentences type 1. Pada conditional sentence type 1, kamu dapat mengungkapkan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalimat ini familiar juga dengan sebutan future conditional type sound, karena menggunakan pola simple future tense. Rumus conditional sentence type 1 adalah if plus subject plus verb 1, subject plus will plus verb 1 plus complement. Contoh kalimat, jika kamu ada di sini, aku akan mengatakan perasaanku. Anto akan datang jika Putri mengundangnya ke pesta ulang tahun. Kalau Desi dan Ratu telat makan malam, mereka akan masuk angin. Dari 3 kalimat di atas, langsung kita buat contoh conditional sentence type 1 dengan struktur yang benar. If you are here, I will tell you my feelings. Fakta. Kalau kamu ada di sini, mungkin aku berani mengungkapkan perasaanku. Kalau nggak ada, ya,
nggak aku ungkapin. Anto will come if Putri invites him to her birthday party. Fakta. Anto bakalan datang ke pesta Putri jika diundang. Kalau enggak, Anto mungkin nggak datang. If Desi and Ratu have their dinner late, they will catch a cold. Fakta. Desi dan Ratu nggak akan masuk angin jika mereka makan malam tepat waktu. Sebagai catatan, conditional sentence type 1 ini bisa menggunakan selain will untuk mengungkapkan kondisi yang mungkin terjadi. Kamu bisa juga memakai can, may, atau shall. Jadi, rumus conditional sentence yang digunakan adalah subject plus modal. Will, can, may, shall, plus verb, tone. 3. Second conditional sentence. Conditional sentence type 2. Dalam conditional sentences, type 2 ini mengacu kepada kondisi yang tidak mungkin terjadi untuk saat ini atau masa depan. Dalam grammar, situasi yang sifatnya tak pasti, uncertainty, dinyatakan dengan simple past tense. Sehingga, tipe second conditional pada kalimat kondisional diungkapkan dengan rumus verb 2 pada if clause disertai would pada main clause. Kamu ingat kan? Would adalah verb 2 dari kata will. Jadi, rumus conditional sentence type 2 adalah if plus subject plus verb 2, subject plus would plus verb 1 plus complement. Contoh, jika dia, perempuan, kaya, dia, perempuan, akan keliling dunia. Kalau kamu berolahraga, kamu akan memiliki bentuk tubuh yang ideal. Kami akan merasa grogi jika kami bertemu presiden. Dari ketiga contoh di atas, yuk kita ubah ke dalam contoh conditional sentence type 2. Contoh kalimat pengandaian tipe 2 dengan struktur yang benar. If she were rich, she would travel the world. Fakta. Sekarang, dia, perempuan, belum kaya nih dan gak mungkin untuk jalan-jalan keliling dunia. Dia, perempuan, berandai-andai kalau dia adalah orang kaya, dia akan jalan-jalan keliling dunia. Ya, catatan. Dalam conditional sentence, subjek yang bersifat singular seperti he, she, it menggunakan to be were, bukan was. If you worked out, you would have an ideal body shape. Fakta. Kamu nggak rajin olahraga ditambah dengan pola makan yang sehat. Jadinya kamu nggak mungkin punya bentuk tubuh yang ideal. Jadi, kamu ngayal dulu nih kalau kamu rajin olahraga. We would feel nervous if we met the president. Fakta. Kita tidak mungkin bertemu dengan presiden. Jika bertemu secara langsung, kita akan merasa sangat gugup. 4. Third conditional sentence. Conditional sentence type 3 ya. Conditional sentence type 3 adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan bahwa seharusnya ada kondisi yang bisa terjadi di masa lalu, atau bisa juga untuk menyatakan situasi yang seharusnya bisa saja tidak terjadi di masa lalu, tapi malah kejadian. Maka dari itu, simple past perfect yang menggunakan verb 3 ditempatkan sebagai if clause, dan would have yang dikenal juga sebagai rumus past future perfect tense digunakan pada main clause sebagai keterangan ungkapan. Jadi, rumus conditional sentence type 3 yaitu if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimat. Jika kamu lebih hati-hati, kamu pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Sinta akan membantumu jika kamu memintanya. Seandainya dia, laki-laki tahu, dia tidak akan melakukannya. English Academy langsung menjabarkan fakta dari ketiga contoh kalimat di atas dalam contoh conditional sentence type 3 bahasa Inggris ya. If you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Fakta. Mengulang ke masa lalu, kalau kamu lebih hati-hati, nggak akan terjadi kecelakaan. Berarti, waktu itu kamu ugal-ugalan, sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Catatan. Kok sudah pakai have? Ada had lagi? Kan artinya sama. Hihihi, faktanya fungsi have dan had di sini berbeda loh. Have pada kalimat di atas merupakan bagian dari past future perfect tense. Semua bentuk kalimat perfect menggunakan variasi have, has, have, had, yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Sementara itu, had pada kalimat di atas termasuk dalam verb 3 dari have, yang memiliki arti memiliki, mendapatkan, mengalami. Sinta would have helped you if you had asked for it. Fakta. Karena kamu nggak meminta pertolongan ke Sinta, Sinta akhirnya nggak membantu.
Seandainya waktu itu kamu langsung meminta pertolongan, Sinta akan membantu kamu kok. Catatan, walaupun subjek bersifat singular, he, she, it, atau satu orang, would tetap ditemani oleh have. Would di sini berfungsi sebagai modal auxiliary. Oh ya, modals meliputi can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to, have to. If he had known, he wouldn't have done that. Fakta. Seandainya saja dia, laki-laki tahu, dia seharusnya nggak melakukan hal tersebut. Nyatanya, dia nggak tahu apa-apa dan melakukan hal tersebut. 5. Mixed conditional sentence. Conditional sentence type 4 atau mixed. Mixed type atau conditional sentence type 4 ini merupakan kalimat yang merujuk ke masa lalu untuk menunjukkan kondisi kamu saat ini. Juga sebaliknya, mixed conditional berlaku untuk menggambarkan kondisi di masa lalu dengan tindakan kamu di masa kini. Sehingga, rumus dalam mixed conditional sentence adalah kombinasi antara tipe second conditional dan third conditional. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa mixed conditional adalah tipe kalimat kondisional yang menyatakan situasi masa lalu ataupun masa kini yang tidak terjadi. Contoh kalimat, seandainya kamu ngajarin aku gimana cara bikin brownies, aku nggak akan beli di toko. Kalau mereka adalah pemain yang bagus, tim mereka bakal mencetak lebih banyak gol kemarin. Keluarga mereka akan membeli rumah di Bandung jika salah satu anak mereka diterima di Institut Teknologi Bandung. Yuk, langsung kita susun conditional sentence type 4 atau mixed dari contoh di atas. If you had taught me how to make brownies, third conditional, simple past perfect, I wouldn't buy it in the store. Second conditional, simple past tense. Fakta. Ya, seandainya waktu itu kamu ngajarin aku gimana caranya bikin brownies, aku nggak bakalan deh beli di toko. Nyatanya, kamu nggak ngajarin aku. Jadinya, aku masih terus beli brownies di toko sampai sekarang. If they were good players, second conditional, simple past tense, their team would have scored more in the match yesterday. Third conditional, past future perfect. Fakta. Kalau dalam tim para pemain punya skill yang bagus, seharusnya mereka bakalan banyak mencetak skor di pertandingan. Nyatanya, di pertandingan kemarin para pemain nggak banyak mencetak skor. Their family would buy a house in Bandung. Second conditional, simple past tense, if one of their children had been accepted to Bandung Institute of Technology. Third conditional, simple past perfect. Fakta. Coba waktu itu salah satu anak mereka lolos ke ITB. Ya sudah, keluarga mereka bakal beli rumah di Bandung. Anak mereka jadinya lolos ke UI. Ya, nggak jadi beli deh. Catatan, lo, kok had been accepted? Accept itu verb, jadi accepted juga verb, dong? Pada kalimat tersebut, accept memang verb, tetapi accepted di sini berubah menjadi adjective. Kalimat had been accepted merupakan bentuk kalimat dari past perfect tense, di mana subject plus had plus been plus adjective noun.